lagi bersama saya Jensen di Ngobrol bareng Sporta. Hari ini kita dengan tema Kartini. Nah, untuk Kartini ini kita ada satu tamu yang begitu spesial dan inspiratif, yaitu Miss Leni. Halo semuanya, apa kabar? Miss Leni ini merupakan guru di SMA Santo Paulus Pontianak. Jadi lumayan sangat inspiratif menurut saya, karena saya sendiri mantan siswanya. Ya, ini mantan siswa yang membanggakan juga ya. Membanggakan sih. Ya. Karena dia berkembang dari dulu sampai sekarang, perkembangannya signifikan. Iya, pesat ini sekarang ya. Beda banget ya. Oke, Miss, ini aku mau tanya-tanya nih Miss. Jadi buat tokoh-tokoh muda, mungkin yang putri-putri Kartini mungkin pengen juga tahu karir Miss dari guru bisa sampai sekarang kayak gini Miss. Kita bakal tanya-tanya sih nanti ya, cuma dengan santai aja mungkin ya kita bahas ya Miss ya. Kita satu persatu deh. Mungkin Miss bisa ceritain pengalaman Miss kok bisa jadi guru. Oh ya, kenapa bisa jadi guru? Iya. Sebenarnya itu adalah sesuatu yang bagaimana tidak saya rencanakan juga. Iya. Ya, jadi dulu ketika saya masih SMA kan punya beberapa cita-cita, misalnya ingin menjadi seorang pengacara. Oh iya. Iya, pernah kepikiran jadi psikolog begitu. Cuman saya memiliki hobi, saya suka bahasa Inggris ya. Dan kepikiran juga ketika akhir SMA itu saya ingin mengambil jurusan sastra Inggris. Sastra Inggris ya. Ya, sastra Inggris, tapi sayangnya tidak ada jurusannya di Pontianak. Dan ketika saya bilang ke orang tua, saya mau kuliah di luar Pontianak, mereka tidak membolehkan. Pertama karena masalah finansial, yang kedua karena tidak ada keluarga di sana. Berikutnya karena orang tua kan termasuk yang cukup konservatif dan saya perempuan kan, jadi kalau tidak ada orang lain yang menjaga saya kan mereka sangat khawatir gitu. Jadi ya saya bagaimana ya, agak sedih juga ya. Aduh bagaimana? Lalu mereka ceritanya mereka menyuruh saya ke bidang yang saya kurang suka. Jadi waktu itu saya studi di IPS ya. IPS. Jadi orang tua bilang kamu kuliah di tempat ini aja, di tempat itu aja, jurusan ini aja, jurusan yang menurut saya umum untuk IPS ya. Saya tidak mau bilang jurusan apa itu, mata program studi apa itu ya. Prodinya ya. Jadi yang saya bukan hobi saya begitu. Itu pada tahun berapa ya Miss? Kalau boleh tahu ya, Miss lulus SMA-nya ya? Itu awal 2000 ya. Awal 2000. Langsung berpikiran mau ke luar negeri pada waktu itu ya? Bukan keluar negeri, mau ke luar pulau. Luar pulau untuk ambil studi program ini ya? Iya, cuman sayangnya ya begitu ya, orang tua kurang mendukung karena ya mungkin mereka berpikir ya bagaimana tidak perlu kuliah lah begitu. Toh nanti kamu juga intinya mau kerja gitu loh, yang penting kerja cari uang begitu. Cuman kan saya waktu tamat SMA saya belum siap ya untuk kerja, saya tidak tahu apa yang mau saya lakukan begitu. Pada dasarnya pada waktu itu kalau orang tua dulu kan kalau yang mode kayak Chinese itu kan berpikir ngikutin orang tuanya yang berdagang atau gimana gitu ya hubungannya ya. Dan saya sebenarnya tidak memiliki passion di bidang itu. Tapi saya suka bahasa Inggris, saya pengen sekali belajar bahasa Inggris. Akhirnya cari-cari di Untan ada jurusan bahasa Inggris tapi bukan sastra melainkan pendidikan bahasa Inggris untuk menjadi guru. SPD. SPD, jadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Untan. Jadi saya berpikir udahlah ya, yang penting saya belajar bahasa Inggris lah ya. Ya nggak apa-apa, saya juga nggak mikirin mau jadi guru dulu, yang penting saya mau belajar bahasa Inggris selesai. Kelarin dulu ya. Ya, mempelajari yang saya suka. Ya, akhirnya ketika saya tes masuk Untan, ya puji Tuhan masuk gitu ya. Itu masuk. jalurnya kan kayak di Untan kan yang kayak saya tahu kan ada SBPTN, Mandiri. Miss ikut jalur mana? Jalur tes. Jalur tes berarti seperti dulu saya lupa. Itu bawaan dari sekolah Miss berarti ya? Atau enggak, itu dari sendiri. Maksudnya saya kalau SNPTN jalur rapor saya tidak lulus. Ya karena waktu itu sedikit sekali diterima. Jadi waktu itu sekolah itu cuma 2 anak yang lulus jalur rapor ya. Ya jadi ya mau nggak mau saya ikut tes gitu. Untungnya masuk gitu, Akhirnya ya mau tidak mau kan orang tua mengizinkan juga. Tapi waktu itu perjuangan saya cukup berat loh, karena saya tuh tidak bisa naik motor. Rumah saya dari Untan, saya di Gajah Mada. Untan kan di Ayani sana.
Lumayan. Bayangkan, saya tidak bisa naik motor waktu itu. Jadi mau nggak mau saya ngoplet. Saya naik oplet 2 kali pergi, 2 kali pulang. Oh, transit dia. Oh enggak langsung ya. Kalau dari Gajah Mada waktu itu langsung ya bisa kayaknya ya. Oh, dari Gajah Mada naik oplet yang warna apa sih namanya? Warna abu-abu. Saya taunya tuh dulu oplet kalau jalurnya dibedakan dari warnanya misok itu ya. Iya, dari warnanya abu. Kalau mau ke arah Ciantan warna hijau salah gitu ya. Ya, jadi oplet itu warna abu-abu ke Seroja. Seroja saya naik oplet warna pink ke Untan. Turun ke Untan itu kan masih di Iya, itu kan jalan masih jauh banget ya dari gerbang jadi utama. Saya jalan kaki masuk ke dalam. Jadi itu saya jalani selama 1 tahun. Ya, jadi ya kemudian mau nggak mau saya belajar naik motor lah, ya dengan berbagai resiko jatuh dan segala macam. Ya tapi untungnya bisa lancar. Pada waktu Miss jalankan pendidikan S1 nih Miss, apakah Miss kan pada waktu itu kalau saya dengar nih berarti Miss masih cari jati diri dong Miss ya? Miss mau jadi seperti apa kan belum kepikiran kan jadi guru kan? Bahkan saya sempat mau berhenti kuliah loh sebenarnya. Karena kasus seluruh mahasiswa Miss. Iya, karena bukan karena nggak bisa ya, tapi cuman saya merasa agak beban ya kayak gitu ya. Beban sepertinya karena orang tua bagaimana tidak terlalu antusias saya untuk kuliah juga, karena saya juga anak pertama ya, dan saya masih punya 3 adik yang masih muda gitu. Saya sempat mau berhenti kuliah karena teman-teman saya beberapa juga ada yang berhenti kuliah di Untan. Jadi saya galau ya, saya masuk semester kedua itu saya galau sekali. Mau berhenti tidak. Kemudian saya berpikir ya saya sudah menjalani ini cukup setelah setahun, sudah kepala basah, kok tiba-tiba saya mau berhenti gitu. Ya udah saya jalani lah sampai saya jalani sampai semester semakin naik semesternya, saya semakin ya membulatkan tekad lah ya untuk menyelesaikan kuliah saya. Karena kan kalau udah masuk semester 5 kan udah ibarat tanggung ya Miss ya. Iya. Kan itu ya paling perjalanannya mungkin 2 semester lagi udah selesai kan. Iya. Jadi pas mungkin semester 5 apakah Miss sudah punya pikiran bakal jadi guru atau gimana? Nah, itu ketika saya menyadari bahwa sebenarnya panggilannya untuk jadi guru itu adalah ketika saya memulai praktek mengajar. Jadi praktek lapangan. Semester berapa tuh? Semester 6 atau 7 dia. 6 baru 7 ya. 7 ya. Kalau 8 kan kita udah masuk di tahap skripsi harusnya. Iya, semester antara 6 atau 7, saya lupa itu ya, 6 atau 7. Jadi kami praktek mengajar di sekolah negeri, 2 sekolah 3 bulan. Jadi ya 3 bulan, 1,5 bulan di SMP, ya 1,5 bulannya di SMA. Nah dari situ mungkin saya menyadari panggilannya menjadi seorang guru gitu. Sampai akhirnya saya selesai dan kemudian ketika selesai, nah menariknya ketika selesai ini saya masih belum berpikir memantapkan niat mau benar-benar menjadikan mengajar sebagai karir. Berarti sempat berpikiran untuk kerja di tempat lain. Bukan. Saya suka ingin sekali di di LSM. Karena orang LSM itu kan dinamis ya, dinamis. Pemikiran open minded sih kalau LSM. Iya, kemana-mana. Dan saya berpikir kalau saya ikut LSM mungkin saya bisa nanti ke beberapa tempat yang ada di Indonesia, mungkin keliling gitu. Kalau yang LSM kayaknya Miss lebih cocok waktu itu sebenarnya masuk ke prodi hukum sih. Saya lihat ya harusnya ya. Iya harusnya, cuman saya nggak. Habis itu jadinya di politik dan ini ya harusnya ya Miss ya. Iya, harusnya sih. Harusnya gitu ya. Harusnya. Kenapa nggak kepikiran ke situ masuk dulu politik gitu? Ya karena mungkin itu dia mungkin saya tidak terlalu tahu prodi-prodi apa yang ada di Untan waktu itu. Jadi yang saya tahu ada bahasa Inggris. Ya udah saya pilih sana. Inggris gitu aja dulu ya. Ya begitu ya. Jadi sebenarnya ya karir dari guru ini memang tidak sengaja juga, tapi tetap bermula dari passion, dari minat belajar saya gitu, bukan karena dipaksa. Oke. Terus Miss bisa tahu SMA Santo Paulus itu dari mana Miss? Saya alumni. Miss alumni ya? Iya, saya alumni SMA Santo Paulus. Sama sih. Jadi waktu itu kita ada kelas ya? Di kelas ya. Berarti dulu kalau saya masih jadi siswa sekarang di kelas. Ini kan masih anak umur di bawah balita mungkin. Saya mungkin masih TK ya. Balita. Iya. Nah jadi waktu itu jadi ketika saya sudah selesai kuliah, saya belum wisuda, masih nunggu wisuda, saya masih ya nunggu mau apa. Tiba-tiba dapat panggilan dari salah satu guru di sini.
karena waktu itu saya sudah pernah menggantikan salah satu guru di SMP Guden ketika saya masih kuliah, menggantikan selama seminggu kalau nggak salah. Jadi mereka punya kontak saya. Nah jadi ketika saya sudah selesai kuliah, tiba-tiba saya dihubungi bahwa ada satu guru yang berhalangan, mau nggak kamu gantikan dulu selama beberapa waktu lamanya. Saya pikir oh boleh juga, karena saya kan ingin memberikan sesuatu untuk alma mater. Iya. Nah saya nggak mikir gaji ya, saya nggak mikir saya dibayar berapa. Pokoknya saya kayak bangga gitu. Oh saya bisa kembali ke sekolah tempat saya sekolah dulu untuk mengajar. Dan ketika sudah berjalan setahun, sepertinya kok jadi betah gitu. Enak ya. Akhirnya keterusan sampai sekarang. Terus Gitu. yang menghubungi Miss di Santo Paulus itu siapa Miss? Siapa ya waktu itu ya? Saya lupa. Guru juga Miss di Oh sana, atau iya, biasa? sepertinya Pak Raden. Pak Raden ya. Oh Pak Raden dulu kalau nggak salah dia kepala sekolah Miss ya dulu ya. Itu Kepala sekolah dulu, belum Miss. kepala sekolah, beliau bagian kurikulum kalau saya nggak salah ingat ya. Ya makanya beliau mengkontak mengurus masalah mengajar itu Iya. karena beliau bagian kurikulum gitu ya. Oke. Ya. Menarik ya. Berarti itu Miss masuknya pada tahun resmi masuk Santo Paulus tahun berapa Miss? 2000 sebagai guru. 2005 ya Miss ya. Ya. 2005 sekarang 2020 berarti sudah hampir 15 tahun Miss ya. Tahun ya, tak terasa ya. Nggak terasa Miss. Berarti udah termasuk guru senior dong berarti Miss ya, bukan guru honorer atau gimana lagi Miss? Ya sudah guru tetap dari tahun 2011 saya resmi jadi guru tetap di sini. Miss, ini ada satu pertanyaan yang ganjel sebenarnya Miss. Aku pengen tahu dong gaji pertama Miss pada waktu pertama kali. Oh gaji pertama ya? Kan mungkin anak-anak yang di SP yang bakal mendapat gelar yang seperti ini SPD ini kan bakal pengen jadi guru juga nih, mungkin pengen tahu juga kan apakah finansialnya gimana gitu ternyata. Oh, waktu itu kan lama ya 2005, jadi itu masih belum terlalu gimana hitungannya masih Miss ya? beda kalau dibandingkan dengan sekarang. Kalau saya tidak salah mengingat sih 1 juta lebih ya mungkin ya. Pada era itu 1 juta lebih udah termasuk besar berarti Miss ya? Standar Lah ya, biaya gitu kan cukup lah pada waktu itu. Iya. Tapi untuk kita lihat sekarang sih mungkin sudah Pasti jauh tidak, karena berbeda dari ya. di bawah UMR ya kalau sekarang kan gitu loh. Apalagi Pontianak ini kan Iya. udah cukup ini ya. Terus apa sih yang bisa menjadi motivasi Miss menjalani karir sebagai guru bahasa Inggris saat ini? Memotivasi saya. Yang selalu memotivasi Miss. Oh iya, senang sih melihat anak-anak yang baru tumbuh remaja berusaha menjadi jati diri. Jadi kita itu ada kita ingin memberikan terbaik untuk mereka. Jadi dan saya merasa di SMA inilah sebenarnya minat mereka itu dipupuk gitu. Dan karena di SMA itu mereka sudah bukan anak kecil lagi, tapi juga bukan orang dewasa. Masa-masa pembentukan masa-masa mereka ya. pembentukan jati diri dan juga pembentukan minat dan bakat begitu. Jadi ya menurut saya adalah suatu tugas yang mulia untuk mengarahkan mereka mau kemana, memberikan suatu pandangan kepada mereka tentang pilihan hidup mereka. Apalagi kan setelah mereka selesai di studinya di sekolah dan mereka menjadi orang atau orang waktu itu ya. Iya. Itu menjadi suatu kebanggaan mungkin Miss. Ya seperti kalian kan. Nah, itu Saya salah belum satunya Miss. yang mungkin kita bangga juga Iya. kan. Ada yang jadi dokter, yang jadi pilot gitu kan, yang jadi arsitek dan sebagainya. Dan beberapa hari lalu saya di konteks salah satu alumni ya, dia bilang dia dulu SMA itu biasa-biasa saja, bukan termasuk murid yang menonjol, tapi dia senang karena ketika di SMA saya termasuk salah satu guru yang memberikan dia kesempatan, tidak mengecilkan dia. Jadi walaupun dia bukan murid menonjol, tapi kita tetap memperhatikan dia, memberikan dia tanggung jawab, dan dia merasa itulah membentuk dirinya. Jadi dia merasa bahwa saya ketika di SMA saya mengalami masa-masa yang menyenangkan karena membentuk saya menjadi membantu saya menemukan jati diri saya dan membentuk kepribadian saya menjadi lebih percaya diri. Seperti itu. Saya setuju sih dengan seperti itu sih Miss, karena yang saya rasakan pada waktu SMA ya feel-nya memang berbeda ya dari tingkatan kita, dari kita SD, SMP. SMA itu walaupun saat kita kuliah pun memang berbeda. Yang kita kangenin ya memang pada waktu SMA kan. Nggak tahu ya feel-nya memang berbeda. Apa karena kangen teman atau kangen pelajaran? Kangen teman mungkin ya, bukan kangen belajar.
Mungkin bisa dibilang seperti itu ya, tapi kurang tahu ya. Tapi setelah ini salah satu kesaksian saya lah Miss, karena saya juga dari sini dan Miss sempat ngajar saya apa yang saya rasakan pada waktu itu ya. Saya ya Miss juga tahu lah, saya waktu itu SMA kan salah satu siswa yang cukup bawah waktu itu ya, paling bawah mungkin soal studi ya. Iya. Dan setelah saya keluar, ya saya sudah merasakan sih dampaknya, hasil dari Miss ngajar saya bahasa Inggris dan saya juga pada waktu semester 1, karena saya kan pada waktu langsung kuliah studi di hukum, karena hukum itu kan public speaking sangat penting pada waktu itu ya Miss ya. Dan bahasa Inggris pun jadi utama, dan saya pada waktu itu memang sangat terkejut. Jadi saya sempat nyesel Miss pada waktu itu kita nggak pelajari bahasa Inggris di SMA secara benar-benar. Pada waktu itu kan kita kalau di Untan, kalau Miss tahu kan kita ada satu namanya di bidang bahasa Inggris kan jadi salah satu pokok buat syarat lulusan ya pada waktu itu kan sekarang kan. Dan itu itu jadi salah satu tantangan saya, dan saya waktu itu benar-benar sangat nyesel Miss. Memang sih ada beberapa alumni yang bilang ketika mereka main ke sekolah, aduh nyesal ya kami nggak belajar benar-benar pas kami di SMA, menganggap sepele beberapa pelajaran termasuk bahasa Inggris misalnya, dan ketika kami nyesal cobalah belajar benar-benar gitu, dan mereka kemudian sibuk mencari les-les atau kursus begitu kan. Makanya saya bilang tapi ya bagaimana ya, itu kan kadang-kadang kita kan tidak tahu apa yang kita lakukan ketika kita masih muda kan. Jadi ketika kita sudah dewasa kita baru menyadari bahwa yang saya lakukan dulu itu sebenarnya salah langkah gitu. Itu adalah proses pembelajaran dan pendewasaan diri, dan tidak bisa kita sesali atau kita salahkan diri sendiri sih gitu. Tergantung waktu lah misalnya, kayak saya sekarang pun saya tetap belajar sih bahasa Inggris karena emang saya butuh karena kan saya nanti ngambil S2 tetap, saya kan rencana ngambil hukum internasional kan. Bahasa Inggris memang siswa aja kalau mampu Miss. Seratnya bahasa Inggris, Inggrisnya harus ada standar tertentu. Kan ya itu makanya Miss kita kan tetap tes, karena setiap tahunnya di Untan itu kalau saya tahu tuh poin tesnya tetap meningkat. Tes apa maksudnya? Untuk yang ini ya, S2-nya ya? Iya, kayak speech-nya, gimana grammar-nya. Itu kan hal grammar sih yang paling penting ya, kayak misalnya dasar-dasarnya. Oh, dasar-dasarnya ya semenjak saya semester 2 waktu itu saya benar-benar saya pelajari grammar waktu itu. Grammar, makanya saya poin bahasa Indonesia pun juga harus ini balance, malah bahasa Indonesia saya yang jadi jelek pada waktu itu. Jadi saya jujur aja saya sempat ngulang pada waktu itu ya, jadi bahasanya malah bahasa Inggris saya lebih meningkat pada waktu itu kan. Terus menurut Miss nih ya, kalau menurut aku ya saatnya kayak tadi aku bilang, bahasa Inggris atau bahasa asing yang lain kayak bahasa Mandarin ya, international language lah ya, kayak Inggris atau Mandarin menurut aku penting sih sekarang untuk usia-usia kami kayak gini yang produktif dan anak muda sekarang, penting sih. Menurut Miss penting nggak bahasa Inggris? Oh, sangat penting dong. Kalau kamu misalnya searching di Google, internet aja semuanya kan berbahasa Inggris kan, dan banyak informasi penting yang disajikan dalam bentuk bahasa Inggris, termasuk perkuliahan juga kan. Referensinya banyak yang berbahasa Inggris. Jadi itu sesuatu yang sudah menjadi bahasa komunikasi dunia gitu. Sangat-sangat penting. Intinya nggak perlu malu ya kalau kita mau berbahasa Inggris, walaupun salah kan pasti bisa ya pelan-pelan diperbaiki lah ya Miss ya. Iya. Karena saya dengar dari teman-teman saya Miss ya, kan alumni angkatan 15 hampir rata-rata kalau Miss dengar pun banyak yang ke Amerika, banyak yang ke Australia, dan itu kan grammar mereka ya hampir sama kayak saya pada waktu itu ya. Kata mereka tuh cara mereka bisa berbahasa Inggris itu berbeda Miss. Nah aku mau tanya dong Miss, rahasia gampang buat pelajari bahasa Inggris itu seperti apa Miss? Enaknya kalau di luar dari pelajaran Miss ya, Miss biasa ngelakuin apa? Apakah kalau aku kan belajarnya nggak hanya dari les atau gimana, aku biasa nonton film tapi menggunakan subtitle bahasa Inggris. Ya nggak bisa dong kalau kita tetap bahasa nggak ada subtitle Inggris kan, kita nggak tahu nih kan efektifnya seperti apa. Miss gimana Miss? Itu semua dimulai dari motivasi. Jadi seperti yang saya bilang, dulu kan saya memang sudah menyukai bahasa Inggris, dan kenapa saya bisa sampai suka bahasa Inggris, karena ketika saya masih kecil, masih usia TK, SD, tontonan saya itu kebanyakan yang di TVRI waktu itu banyak drama-drama seri berbahasa Inggris yang dari
drama seri yang diproduksi Amerika gitu ya, semuanya kan berbahasa Inggris. Dan itu bagus-bagus programnya, baik program untuk anak-anak yang kartun maupun program untuk yang orang dewasa. Jadi ya ketika saya kecil saya nonton berbagai macam film dan drama seri yang ada di TV dan semuanya itu berbahasa Inggris. Jadi itu mendorong saya untuk kok mereka enak ya mau bisa berbicara seperti itu, saya maulah belajar juga. Keren ya bisa ya. Keren bisa ya, betul ya, keren bisa kayak gitu. Kadang kita malu juga ya lihat sekarang kan anak-anak TK ya mungkin ya, playgroup atau kelas 1 mungkin ya yang di junior high. Apa kan mereka kan udah rata-rata pakai bahasa Inggris ya sekarang sekolahnya ya. Dan kadang kita kalau lihat di luar mereka ngomong kayak gitu. Kadang kita ada rasa malu sendiri jadinya. Itu jadi salah satu ini sih. Intinya sih biasakan untuk berkomunikasi pakai bahasa Inggris, atau enggak secara pasif kita menonton program-program yang berbahasa Inggris, tentunya yang positif ya, yang berbahasa Inggris, yang edukatif gitu. Kayak lebih gampang sih, kayak kalau hasil survei kami ya, kayak lebih gampang mempelajari Singlish ya Miss ya. Kalau mau belajar bahasa Inggris lebih banyak dengar mereka kali ini kayak. Singlish saya jarang ketemu sih ya. Kalau untuk yang tayangan Singlish saya jarang ketemu di kayak bahasa campuran sosial gitu media. Sebenarnya tidak bisa disalahkan, maksudnya aksen bahasa Inggris seseorang itu tidak bisa kita nilai atau kita kecam ya. Maksudnya aksennya kok begitu jelek sekali. Ya tidak bisa. Maksudnya asal bisa dipahami dan secara tata bahasa itu baik dan berterima, itu tidak masalah. Kamu mau pakai Singlish atau Chinese English atau Malay English atau Indonesian English atau even Japanese English, itu tidak masalah. Kalau di Indonesia kan lebih terkenal anak Jakselnya ya. Jaksel Inggrisnya ya. Saya kurang tahu kalau Jaksel. Oh, Jaksel kan biasa kalau ngomong bahasa Indonesia ada campur-campur Inggrisnya. Biasa I know lah, I'm going to pergi mall lah gitu kan dia kan ngomong ada aksen bahasa Indonesia. Tidak apa-apa sih. Justru lebih naikin ini mereka mungkin ya, kayak percaya diri mereka mungkin ya. Tidak apa-apa. Cuman memang bahasa ini sangat perlu dan sangat penting dan sangat alangkah kita punya nilai plus kalau kita bisa berbahasa Inggris dengan baik dan benar, maupun aktif maupun pasif. Tetapi jangan lupa dari mana kita berasal. Iya. Ya, jadi betul sih. Seperti yang istilah Jaksel itu sebenarnya bagaimana? Kalau saya secara personal itu kalau dia sampai merusak tatanan bahasa Indonesia, saya tidak setuju. Karena bagaimanapun juga kita adalah orang Indonesia, kita mesti punya kebanggaan untuk menjaga warisan budaya Indonesia, dan kita punya bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi alangkah baiknya kalau bisa berbahasa Inggris dengan baik dan benar, tetapi juga berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Begitu. Jangan sampai kita seperti mencampur bahasa Inggris ke bahasa Indonesia sehingga kita lupa bahasa Indonesia kata ini apa, misalnya excited, apa excited itu gitu. Kalau pada bahasa Indonesia itu tidak, secara personal saya tidak setuju juga gitu. Karena kayak merusak aja gitu jadinya ya. Kayak lu orang Indonesia tapi bahasa ibu sendiri atau bahasa negara sendiri bisa nggak tahu ketimbang bahasa internasional yang dipelajari saat ini gitu. Iya sih, menurut saya begitu. Biasanya tetap bahasa Indonesia. Jadi kadang-kadang sih ada yang berbangga misalnya, aduh saya tidak bisa berbahasa Indonesia lagi, atau misalnya ada orang tua yang mungkin bangga anaknya tidak bisa berbahasa Indonesia tapi bisa berbahasa Inggris. Biasa banyak tuh. Itu sangat disayangkan. Sekarang kayaknya mulai banyak sekali ya. Ya, Anda tinggal di mana? Anda tinggal di Indonesia loh. Jadi harus menghargai bahasa persatuan Indonesia. Itulah menunjukkan kita punya nasionalisme. Kita orang Indonesia, kita bisa harus dengan cara berbahasa Indonesia baik dan benar, itu menunjukkan nasionalisme kita. Dan aku dengar justru bahasa Indonesia juga dipelajari di negara lain ya, Miss? Di Australia juga dimasukkan ke kurikulum mereka begitu. Jadi itu karena kan kerjasamanya kan sangat intens ya. Jadi makanya oleh karena itu mereka masukkan ke kurikulum. Bahkan sekarang ada program BIPA, mengajar bahasa Indonesia untuk orang asing. Ya gitu. Jadi ada beberapa kenalan saya yang mengajar bahasa Indonesia di luar negeri, dan banyak juga yang tertarik belajar bahasa Indonesia gitu. Jadi memang bahasa Indonesia kita harus mulai memperkenalkan ke dunia, tapi kita tetap berbahasa Inggris.
dengan baik dan benar juga. Penyampaiannya Iya, bahasa penyampaiannya Inggris dalam bahasa Betul. Inggris.